Halo semua, welcome to quick update untuk Bitcoin dan Ethereum pada hari ini di Selasa ya, di tanggal 5 Maret di 2024. Kita akan langsung coba update ya untuk pergerakan dari daily candle-nya. Sebenarnya ini ada menarik yang bisa kita bahas ya setelah dia berhasil tembus area garis ungu ini di sekitar 65.500. Dia sudah berhasil close di sana yang mana itu merupakan area high terakhir ya daripada candle weekly ya di 2021 kemarin ya. Kita lihat ini high terakhir dan saya berpatokan dengan area tersebut. Saya akan coba tambahkan satu lagi di sekitaran area 69.000 atau 70.000 lah, kita boleh bulatkan ya. 68.000 saya akan bulatkan 9.000. Ini merupakan area all time high ya. Apabila area ini sudah berhasil ditembus, maka Bitcoin ini sudah valid all time high-nya di USD dollar seperti itu. Dan kita lihat semenjak dia berhasil breakout dari area inside bar di sini, area 58680 sampai 64.000 yang sudah saya remind pada video quick update sebelumnya. Kita lihat ini ada pergerakan impulsif ya dari Bitcoin setelah dia berkonsolidasi selama beberapa hari, bergerak lagi impulsif sekitar 8% di kemarin, dan di hari ini dia kembali membentuk inside bar seperti itu. Secara RSI juga masih sama ya. Ada potensi dia nanti akan konsolidasi dulu atau turun sedikit ya ke area demand-nya, mungkin di area 60.000 lagi. Ini menjadi area demand yang baru yang bisa kita perhatikan untuk next-nya seperti itu. Ini untuk view dari daily. Kita akan lihat di 4 jamnya seperti apa. Ada dua demand yang bisa kita perhatikan di sini ya. Ada demand pertama di sini sekitar 60.000 yang sudah saya gambarkan sebelumnya. Dan di area demand selanjutnya demand kuat ada di sekitar, bentar saya coba besarkan dulu ya. Ada di sekitar 51.500 kurang lebih. Ini menjadi area demand selanjutnya. Ada dua demand yang bisa kita perhatikan. Saya ambil area tengahnya ya. Anda bisa perhatikan di dua angka ini. Ini bisa menjadi area next demand untuk Bitcoin seperti itu. Untuk nextnya gimana kalau kita lihat? Kalau kita lihat so far sih selama ini masih nggak ada juga tanda-tanda dari divergence dan momentum penguatannya masih sangat-sangat strong, dan ada possibility untuk hari ini atau besok kita masih bisa melihat untuk Bitcoin ini kembali menembus all time high-nya seperti itu. Akan ada percobaan untuk menembus area all time high-nya kembali seperti itu. Kalau dari time frame 4 jam seperti itu ya. Karena tidak ada divergence dan area RSI-nya ini ketika turun dia sudah kembali reset di area normal seperti itu. Kalau kita buka di 1 jam sebenarnya ini cukup menarik ya. Proses penurunan yang terjadi ini merupakan proses pullback-nya ya. Kalau kita boleh coba tarik Fibonacci dari bawah ke atas, ini sebenarnya, sebentar saya akan coba stylenya saya ganti. Nah, area 50%-nya Bitcoin ini cukup menarik ya apabila dia, sebentar ya saya coba cari area gambar saya. Kurang lebih di sini. Kalau dia turun ke area 64.400 ya, di area Fibonacci 50%, ini merupakan area yang cukup menarik dan possible ya untuk dituju apabila dia ingin koreksi, dan kita bisa kembali melakukan akumulasi ya sebenarnya di area demand di sana. Ini merupakan area demand yang cukup kuat. Mungkin Anda yang trading future bisa memanfaatkan apabila dia nanti ada pantulan ya ketika koreksi di area sana. Lalu dia ada valid swing low, Anda bisa coba untuk manfaatkan sebenarnya untuk buy on weakness seperti itu untuk Bitcoin ya. Tapi kalau Anda untuk spot trading sih, saya cuma punya dua area penting ya yang mungkin bisa menjadi area next akumulasi, yaitu yang pertama ada di area tengah dari area demand di sini ya, demand yang terjadi dalam beberapa hari yang dia berkonsolidasi ya selama minggu lalu, dan juga area demand yang kedua ada di sekitaran 51.500 ya, area pivot juga di tengah daripada konsolidasinya. Saya cuma punya dua area tersebut untuk area akumulasi apabila Anda ingin menambah muatan di spot account-nya seperti itu. Tapi kalau misal Anda ingin menambah di future, Anda bisa manfaatkan mungkin cari retracement-nya saja ya. Jadi nggak perlu sampai tunggu di sana, Anda bisa coba tarik Fibonacci, coba dari bawah ke atas, kita bisa mendapatkan area-area penting yaitu di 50%, 61, dan 786. Di mana area tersebut nanti akan dituju, dan apabila ada rejection di sana, kita bisa nanti coba manfaatkan untuk future-nya seperti itu. Kurang lebih seperti ini untuk skenario-nya. Saya akan coba kecilkan. Nah, kurang lebih seperti ini. Itu bisa Anda coba manfaatkan. Jadi ada dua skenario ya. Kalau Anda trading future, Anda bisa cari untuk koreksinya. Kalau Anda
investasi di spot, Anda bisa mencari area-area murah di area demand-demand pentingnya seperti itu. Jadi Anda tidak bisa sembarangan entry kalau di spot trading. Kenapa kok saya bilang begitu? Karena posisi harga sekarang ini sudah sangat tinggi sekali ya. Dia sudah naik daripada bottomnya ke atas, ini sudah naik sekitaran 70%. Ya, kalau Anda entry di atas dan tanpa ada reason yang kuat, jatuhnya ini nanti FOMO, bukan investasi lagi. Meskipun kita tahu ada target Bitcoin itu ke 100.000, tapi kita perlu mencari area-area murah yang bisa kita manfaatkan untuk kembali reakumulasi kembali. Kurang lebih seperti itu untuk di daily time frame-nya ya. Dan time frame kecil di 4 jam sudah saya bahas, untuk weekly-nya pun juga sudah saya bahas untuk Bitcoin-nya. Lalu kita akan coba beralih ke Ethereum. Ethereum ini cukup menarik ya, karena saya akan coba tunjukkan dulu dari grafik Ethereum Bitcoin ya di sini ya. Saya sering bahas ini, kenapa? Karena ini merupakan representasi dari harga Ethereum terhadap Bitcoin seperti itu. Jadi saya lihat ada area possibility, area penting ya untuk target koreksinya itu ada di sekitaran area 0,05 dan sekitar 0,052 kurang lebih ya. 0,053 dan 0,052. Dan kita melihat untuk hari ini ada spike ya di sini. Kita lihat ada potensi ya, ini ada membentuk bullish engulfing di sana. Jadi saya melihat ada potensi untuk Ethereum ini kembali outperform dari Bitcoin-nya. Setelah dia melemah dengan cukup lama, money flow-nya itu beralih semua ke Bitcoin, tapi karena Bitcoin ini berhubung sudah mendekati area all time high dan sedangkan Ethereum ini masih jauh dari all time high-nya, so uang itu akan berpindah ya dari barang yang sudah komoditi yang sudah mahal menuju komoditi yang masih murah seperti itu. Dan Ethereum ini menjadi salah satu pilihan daripada investor ya, top crypto nomor 2 setelah Bitcoin. Jadi cukup masuk akal ya apabila nanti ada rebound, dan saya cuma mark area trendline yang sudah terjadi berkali-kali di sini ya, di retest berkali-kali dan gagal. Apabila dia nanti besok bisa breakout dari area sana dan juga breakout dari kota ini, maka kita bisa katakan bahwa season dari Ethereum itu akan segera dimulai, dan tidak lama lagi alt season itu akan segera dimulai juga seperti itu. Kalau sekarang sih menurut saya masih pre-alt season ya, masih belum mulai 100% alt seasonnya. Karena dari Bitcoin dominance-nya, kalau kita lihat dia masih terus mondar-mandir di area konsolidasinya seperti itu ya. Kalau kita buka di weekly, ini masih dalam area satu konsolidasi yang cukup besar seperti itu. Dan seperti yang kita tahu ya, kalau nanti Bitcoin dominance ini kembali naik ke atas, maka kita nggak perlu kaget ya. Kenapa? Karena uang-uang dari altcoins dan juga Ethereum itu akan terserap langsung lagi ke dalam Bitcoin untuk memompa harga Bitcoin ke harga yang lebih tinggi seperti itu. Jadi kita harus sabar-sabar dulu selama Bitcoin dominance ini akan terus menanjak ke atas. Better kita wait and see dulu untuk altcoins-nya. Karena ketika Bitcoin dominance-nya menanjak dan harga Bitcoin itu naik, alt season itu cenderung nggak kemana-mana juga karena tidak ada aliran uang seperti itu. Berbeda nanti kalau dia sudah alt season dimulai, dominance ini mulai turun, drop ke bawah, di situ nanti kita bisa lihat, kita bisa pesta di alt season-nya seperti itu. Kembali lagi ke Ethereum ya. Kalau untuk Ethereum ini kita lihat dia sudah breakout ya dari area 3.500, ini sudah valid. Saya akan coba hapus dengan target kita hanya satu target terpenting ya di weekly time frame, yaitu di all time high ada di sekitar 4645. Ini merupakan satu-satunya area resisten terakhir ya dari Bitcoin, Ethereum. Jadi nanti kita tinggal tunggu untuk harga Ethereum ini kembali ke sana lagi. Menurut saya nggak terlalu lama lagi ya, apabila Bitcoin itu sudah cukup tinggi dan dia ingin mengkonsolidasi dulu, kita akan melihat Ethereum itu akan segera digerakkan lagi seperti itu. Untuk weekly-nya sih masih kuat ya, 1, 2, 3, 4, 5 minggu beruntun dia hijau, dan di daily juga tidak ada tanda-tanda untuk koreksi, masih cukup kuat. Kita tidak perlu lawan trend ya. Jangan nanti harga sudah terlalu tinggi lalu kita bilang ini harga sudah mahal ya, ini harus reset, harus diskon dulu. Tidak mungkin seperti itu ya apabila bull run itu sudah terjadi. Seperti yang sudah saya sering infokan di video-video sebelumnya tentang kripto ini berbeda dengan aset investasi yang lain ya, karena ketika dia sudah breakout dari support atau resisten tertentu, dia akan cenderung langsung mengejar area next supply-nya atau next demand-nya seperti itu.
Jadi ketika dia sudah berhasil breakout dari supply yang ada di sekitar 2100 kemarin, saya waktu itu sempat infokan bahwa ada potensi bahwa Ethereum ini akan langsung menuju area next supply-nya di 3500. Waktu itu barusan breakout ketika di sini ya, di sekitar 2177. Dan kalau saya infokan itu ada potensi kenaikan 60%, which is banyak sekali waktu itu ya. Dan benar saja kan, dia cuma retest sedikit ya. Bahkan cenderung saya bisa bilang ini cuma konsolidasi saja building order sebelum dia breakout langsung ke atas seperti itu. Jadi jangan lawan the trend ya. Kalau sudah sedang trend bullish, kita itu view-nya hanya buy ya. Jangan cari-cari sell sekali-sekali di crypto market ya. Karena trennya itu sudah valid dan ya manfaatkan aja, follow the trend gitu. Kita nanti bisa menikmati gain-nya seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Untuk Ethereum, untuk targetnya sih ya saya bisa bilang untuk langsung naik ke all time high-nya sih ya, di all time high terakhir. Area channel ini bisa diperhatikan juga di weekly time frame ya. Ini ada area support yang cukup kuat, 1, 2, 3 sudah di retest, tapi ini untuk supply-nya saya nggak terlalu yakin ya ini merupakan area supply yang kuat ya, karena untuk supply-nya sih, bentar ya, untuk supportnya sih oke ya, kita bisa tandai ini menjadi area support. Tapi kalau supply-nya sih cuma ada satu sih, jadi belum terlalu valid ya, jadi kita masih belum menemukan area supply-nya di mana. Saya cuma bisa bilang area supply terakhir sih ada di sekitar 4600 ya. Kalau saya tambahkan lagi satu garis di sini sih kurang valid ya, karena harus minimal 2 kali retest dulu baru bisa kita katakan itu supply yang valid seperti itu. Jadi target saya sih cuma satu ya untuk Ethereum ke all time high-nya di sekitar 4645. Jadi sabar-sabar ya kalau Anda sudah punya. Kalau Anda belum punya gimana? Kita lihat ya untuk kecenderungan Ethereum itu ketika dia breakout dari area supply ini koreksinya berapa lama? Berapa persen? Kita lihat, coba tarik dari high ke low, ini sekitar 20%. Jadi koreksi dari Ethereum dan Bitcoin ini mirip-mirip ya. Ketika dia koreksi, biasanya sekitar 15-20, sampai 30 lah boleh. Jadi 15-30% dari harga atas ini kita bisa coba mark kalau dia nanti start untuk koreksi ke bawah. 30%, ya kurang lebih di sini, di area resisten become supportnya di 2624. Itu maksimal untuk koreksi dari bullishnya Ethereum seperti itu. Jadi nanti kalau Anda dibanting tiba-tiba ke area sini, tidak perlu takut ya untuk menjual aset Anda. Justru itu merupakan waktu untuk Anda bisa menambah lagi posisi di spot marketnya. Kurang lebih seperti itu. Jadi saya sudah coba spoiler ya, ketika koreksi itu kira-kira biasanya berapa persen dan juga targetnya di mana. Untuk area supportnya juga masih jauh di bawah ya, di 2630. Bisa sabar-sabar dulu kalau Anda belum punya di spot marketnya seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu aja untuk update-nya hari ini. Semoga video ini dapat membantu ya. Untuk Anda yang trading di cryptocurrency, Anda bisa manfaatkan informasi ini untuk Anda investasi next-nya ke depan. Thank you semuanya dan see you on next video.